Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita di hari Minggu, di pagi yang indah ini. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat kuat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita mau siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kalisa undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat hari baru, anugerah baru yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biar dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri, masih semangat memuji Tuhan ya. Kita mau besarkan nama Tuhan dan kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. yang dapat Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, jadi kita semua saudara, jadi nggak ada yang dapat memisahkan kita. Dan kita mau angkat pujian waktu Daud melompat-lompat. waktu Daud Melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Sekali lagi waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Oke adik-adik, silakan duduk. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh memimpin pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan duduk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pendengaran kami hanya untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, mempercaya kita semua dalam kondisi sehat dan kuat. Puji Tuhan. Kalau pada saat ini kita mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan, jadi adik-adik harus mempersiapkan diri, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau dengar, kita mau memperhatikan isi firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama belajar yuk. Untuk adik-adik kelas Samuel, minta didampingi papa mama ya, jadi bisa dijelaskan. Dan juga untuk adik-adik yang lain yang kelas Daud, kelas Kaleb, kelas Gideon, siapkan Alkitabnya, dan nanti kita mau baca bersama-sama ya. Oke, pada saat siang hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan tentang kesetiaan. Kita belajar tentang kesetiaan, bahwasanya Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan itu setia. Yuk kita baca Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Kita tidak akan baca semua, tapi kita akan baca pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat 44 ya. Di sini tentang hamba yang setia. Oke, Lukas 12 ayat 43 sampai dengan 44. Yuk adik-adik baca Alkitabnya. Om akan bacakan untuk kita semua ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Oke, ulangi sekali lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi dalam ayat ini, dari ayat 35 sampai ayat yang ke-48, ini bercerita tentang ada seorang hamba yang di sini harus dituntut untuk setia di saat tuannya itu datang. Karena tuannya itu datang di saat yang tidak diduga-duga. Oleh sebab itu hamba ini harus siap sedia, harus setia. Karena di satu waktu tuannya akan datang dengan tiba-tiba. Dia tidak akan tahu, hamba ini tidak akan tahu kapan tuannya itu datang. Tapi hamba ini harus siap, harus selalu menunggu, harus selalu setia, mempersiapkan diri. Karena satu waktu tuannya itu akan datang. Nah, di saat tuannya itu datang, apakah akan mendapati hambanya ini setia menunggu? Apakah didapati hamba ini mempersiapkan dirinya di saat tuannya itu datang? Dan pada ayat yang ke-44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
jadi hamba yang setia, hamba yang selalu mempersiapkan diri, yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, tuannya ini akan mengangkat dia untuk menjadi pengawas. Nah, di sini hamba ini berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik semua. Sedangkan tuannya adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, seberapa siap kita menjadi anak-anak Tuhan? Karena di satu saat Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Di sini mempersiapkan diri kita ini dengan apa? Yaitu dengan iman kita. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin merasa, aku masih kecil om, bagaimana aku bisa mempersiapkan diriku? Kita bisa dengan setia datang ke gereja, setia memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, setia dalam merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan-pesannya Tuhan. Kita harus mempersiapkan iman kita. Jangan sampai nanti saat Tuhan Yesus datang, kita tidak siap, kita tidak tahu, kemudian iman kita sudah kendor. Sehingga adik-adik, kita harus mempersiapkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kisah dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Yusuf semasa hidupnya, dia waktu dia dijual, dia memang tidak mengalami satu hal yang baik. Tapi di saat Yusuf berada di rumah Potifar, dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan setia di rumah Potifar. Sehingga Potifar mempercayakan segala isi rumahnya kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf bertanggung jawab. Yusuf setia dengan apa yang dikerjakannya. Maka Potifar mempercayakan segala harta miliknya, isi rumahnya kepada Yusuf. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan merasa, oh om aku kan masih kecil, aku belum bisa belajar setia. Adik-adik bisa belajar setia dengan sesuatu yang kecil. Contohnya, adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan satu ayat setiap hari. Karena dengan begitu iman kita akan bertumbuh. Adik-adik bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan. Itu akan menumbuhkan iman kita. Ya, jadi adik-adik, mulai dari saat ini, mulai dari kecil, belum ada kata terlambat. Kita harus belajar untuk setia pada Tuhan. Nah, di saat seperti hari ini, kita meluangkan waktu kita untuk beribadah, meskipun secara online. Tapi kita coba untuk meluangkan waktu, duduk yang manis, mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus belajar setia. Karena apabila kita setia, di saat Tuhan Yesus datang, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengangkat kita. Sama seperti tadi, hamba ini akan diangkat oleh Tuhannya untuk menjadi pengawas dari segala apa yang menjadi milik Tuhannya itu. Puji Tuhan. Om percaya adik-adik kita semua boleh belajar untuk mengenal firman Tuhan. Meskipun kita masih kecil, tapi kita mau belajar. Setiap hari kita memperbarui iman kita. Untuk ayat mas hari ini, kita buka di dalam Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4, itu ayat mas hari ini. Kita mau baca yuk. Yang sudah ketemu, kita mau
membaca. Ya. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ya. Memulai sekali lagi. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oke. Kita mau pakai gerakan ya. Ya. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya, dilakukannya dengan kesetiaan. Oke. Jadi Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya, dilakukannya dengan kesetiaan. Oke, itu ayat mas hari ini. Jadi adik-adik, kita mau hafalkan ayat mas kita supaya itu tertanam dalam hati kita. Puji Tuhan, Om akan ajak kita semua untuk berdoa. Kita persiapkan diri yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Karena Engkau lah Allah kami, Engkau lah Juru Selamat kami. Kami begitu bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, mungkin kami sebagai anak-anak kecil Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar, kami mau merenungkan firman Tuhan, biar hidup kami sesuai dengan karakter Kristus. Hidup kami sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kami mau selalu belajar untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk lebih setia lagi Tuhan. Supaya kami didapati kami Tuhan. Iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati apa yang menjadi kehidupan kami, biar kami selalu belajar untuk mengenal firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Cici. Nah, hari ini Cici mau ajarin adik-adik bikin kreativitas membuat burung merpati. Yang katanya burung merpati itu adalah salah satu lambang kesetiaan. Kita mulai ya adik-adik. Adik-adik cukup siapkan 1 lembar kertas origami atau kertas apa aja yang bentuknya persegi seperti ini ya. Lalu kita temukan ujungnya seperti ini. Lalu kita buka, kemudian sisi lainnya kita buat lagi seperti ini. Nah, bila sudah jadi, kita lipat segitiganya ke atas ya adik-adik, seperti ini. Supaya tahu rata atau enggak, adik-adik balik dulu. Nanti kan di sini ada garis lurus, nanti harus disamakan ya garis lurusnya seperti ini. Nah, kalau udah kita balik seperti ini, bagian sisi sini kita lipat ya adik-adik. Lipatnya setengahnya aja, seperti ini. Seperti ini adik-adik ya, setengahnya saja ya. Kemudian kita tutup ke bawah sampai membentuk seperti ini. Lalu ini kita lipat ke atas, tapi agak serong ya adik-adik. Serongnya sedikit aja. Nah, kemudian kita balik lagi bagian belakang dan lakukan hal yang sama.
kita samakan ya adik-adik, depan belakang jadi harus sama. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah bagian yang kecil akan jadi kepala, yang panjang nanti akan jadi buntutnya ya. Sekarang kita buat dulu kepalanya. Kita lipat sedikit ke bawah. Seperti ini. Lalu kita buka. Kita lipat ke bawah seperti ini adik-adik. Untuk membuat paruhnya. Nah, seperti ini, kecil aja. Kemudian bagian buntutnya ini kita lipat ke atas. Seperti ini. Lalu kita buka sedikit. Nah, kita balikkan lipatannya ke atas. Seperti ini. Nah, untuk mempercantik kita kasih mata ya adik-adik di sini. Dan di sini. Sudah jadi deh adik-adik burung merpatinya. Kita berdiriin ya. Oke adik-adik, kita sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita renungkan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kau boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga boleh selesai dengan baik. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah online kami. Berkati kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berkati kehidupan orang tua kami Tuhan. Biar kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.